Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya si Abida NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian persalinan patologis dan macam-macam komplikasi yang mungkin terjadi saat persalinan. Dan juga saya akan menjelaskan mekanisme salah satu komplikasi yang dapat terjadi saat persalinan, yaitu persalinan sungsang. Apa sih itu persalinan patologis? Persalinan ini disebut juga dengan distosia dan berasal dari bahasa Yunani. Dis atau dus artinya jelek atau buruk, sedangkan tokos artinya persalinan. Jadi persalinan patologis ini merupakan persalinan yang membawa suatu akibat buruk bagi ibu dan anak. Berikut juga ada macam-macam komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan. Yang pertama yaitu ada failure to progress atau yang dimaksud sebagai persalinan tidak maju, yaitu merupakan komplikasi melahirkan ketika total waktu yang dihabiskan mulai dari awal pembukaan leher rahim sampai bayi keluar terbilang cukup lama dari waktu normalnya. Lalu yang kedua ada posisi sungsang. Nah, posisi bayi yang baik saat dilahirkan adalah kepala bayi menghadap ke bawah. Kepala bayi berada di bawah dan wajah menghadap ke bawah. Sayangnya tidak semua bayi langsung keluar dengan mudah saat melahirkan. Posisi bayi sungsang merupakan salah satu komplikasi yang mungkin saja terjadi pada saat proses persalinan atau melahirkan. Lalu yang ketiga, ada posisi bayi di dalam kandungan tidak selalu diam dan tenang. Kadangkala bayi bisa bergerak dan berganti posisi sehingga mudah membuat tubuhnya terlilit tali pusatnya sendiri. Tali pusat ini bisa melilit bayi dan terlepas dengan sendirinya berkali-kali selama kehamilan. Namun, jika tali pusat yang melilit bayi selama proses persalinan dapat menimbulkan suatu komplikasi. Lalu yang keempat ada plasenta previa yang merupakan satu dari beberapa komplikasi persalinan ketika posisi plasenta menutupi sebagian atau seluruh leher rahim atau serviks. Padahal seharusnya posisi plasenta ini berada di sebelah atas maupun samping rahim, sehingga tidak akan menutupi jalan lahir bayi. Lalu yang kelima ada asfiksia perinatal, yaitu komplikasi persalinan ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan selama proses melahirkan berlangsung. Asfiksia perinatal ini juga bisa terjadi saat oksigen yang diperoleh bayi tidak memadai saat kelahirannya. Dan yang terakhir ada distosia bahu yang merupakan komplikasi melahirkan atau persalinan ketika kepala bayi sudah keluar dari vagina, tapi salah satu bahu masih berada di kebanyakan kasus masih berada di dalam vagina. Nah, kebanyakan kasus distosia bahu ini dialami oleh wanita yang belum pernah melahirkan sebelumnya, dengan pintu panggul yang sempit atau berat bayi yang terlalu besar. Nah, mungkin begitu macam-macam komplikasi yang mungkin saja terjadi saat persalinan, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme salah satu komplikasi persalinan, yaitu mekanisme persalinan sungsang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan sungsang. Dan ini adalah peragaan untuk bayinya. Jadi, bokong bayi masuk ke PAP dengan garis pangkal paha melintang atau miring. Setelah di dasar panggul, maka terjadilah putaran paksi dalam sehingga di pintu bawah panggul garis pangkal paha menempati diameter anterior posterior, di mana rang terdepan ini berada di bawah simfisis. Setelah itu terjadi fleksi lateral pada badan janin sehingga tulang terbelakang melewati perineum, lalu lahirlah bokong dan seluruh kaki. Lalu terjadi putaran paksi luar dengan perut janin mengarah ke posterior, sehingga bahu melewati atas panggul dengan garis bahu melintang atau miring. Lalu terjadi putaran paksi dalam pada bahu, sehingga bahu berada di bawah simfisis. Lalu bahu belakang melewati perineum dan kepala janin memasuki pintu atas panggul dengan sutra sagittalis melintang atau miring, sehingga muka atau wajah memutar ke arah posterior. Dan suboksiput berada di bawah
simfisis. Nah, dengan suboksiput ini berada di bawah simfisis, maka suboksiput menjadi pusat pemutaran atau hemoglion untuk lahirnya dagu, hidung, dan mulut, serta seluruh bagian kepala keluar. Lalu, keluarlah seperti ini. Dan setelah bayi lahir, maka letakkan bayi di atas perut ibu dan bungkus bayi dengan handuk hangat, lalu bersihkan jalan nafas bayi dan tali pusat dipotong. Demikian penjelasan saya tentang mekanisme persalinan sungsang. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.